Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang metode iterasi Jacobi, yang dimana video ini dibuat untuk melaksanakan tugas UAS metode numerik dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Hendri Fahrizal. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Ade Aprilia Rosa dengan NIM 223001 sebagai pemateri kedua, dan selanjutnya saya sendiri Dela Astari NIM 223013 sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada Isnandiah Widiarti dengan NIM 223007 sebagai pemateri ketiga. Dan selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian iterasi Jacobi, yang dimana iterasi Jacobi adalah metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini ditemukan oleh matematikawan Jerman yaitu Carl Gustav Jacob Jacobi. Dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode langsung. Misal, untuk matriks yang tersebar, yaitu matriks dengan banyak elemen nol. Kemudian, metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. Pembahasan kedua yaitu prosedur analisis. Yang pertama, hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Biasanya, variabel diambil sama dengan nol. Pada iterasi Gauss-Seidel, variabel yang diambil yaitu Y sama dengan Z sama dengan 0. Sedangkan pada iterasi Jacobi, variabel yang diambil yaitu X, Y, Z sama dengan 0. Yang kedua, nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Yang ketiga, nilai variabel baru yang didapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan baru. Dan yang terakhir yaitu prosedur diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke N mendekati nilai pada iterasi ke N1. Selanjutnya yaitu ilustrasi dari prosedur analisis. Sebagai contoh, sistem 3 persamaan dengan 3 bilangan tak diketahui, di mana di sini terdapat A11 X1 tambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1 merupakan sistem persamaan yang pertama. Kemudian sistem persamaan yang kedua yaitu A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 sama dengan B2. Kemudian sistem persamaan yang ketiga yaitu A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 sama dengan B3. Nah, persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menghitung X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga persamaan kedua dan ketiga untuk menghitung X2 dan X3. Sehingga didapat X1 sama dengan B1 dikurang A12 X2 dikurang A13 X3 per A11. Nah, di sini apabila kita ingin menghitung X1, maka selain dari variabel X1, semuanya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Kemudian dibagi dengan koefisien dari X1. Begitu juga dengan X2. Apabila kita ingin menghitung X2, maka selain dari variabel X2 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan dibagi dengan koefisien dari X2. Dan begitu juga dengan X3. Apabila kita ingin mencari X3, maka selain dari variabel X3 semuanya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri dan dibagi dengan koefisien dari X3 tersebut. Selanjutnya yaitu iterasi hitung berakhir setelah X1 pangkat N atau variabel yang baru kita bandingkan dengan X1 pangkat N dikurang 1 atau variabel yang sebelumnya itu nilainya tidak jauh berbeda. Nah, ketika kita ingin mengetahui tingkat kesalahannya dalam bentuk persen, itu sudah sangat kecil atau sudah mendekati 0, sehingga proses iterasi berhenti.
Tetapi, apabila nilai X1 pangkat N dan X1 pangkat N dikurang 1-nya nilainya masih jauh berbeda, berarti proses iterasinya masih terus berlanjut. Atau setelah dipenuhi kriteria sebagai berikut, di mana sigma A sama dengan mutlak XI pangkat N dikurang XI pangkat N dikurang 1 dibagi XI pangkat N dikali 100%, di mana kecil dari sigma S. Dengan sigma S adalah ketelitian yang dikehendaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh analisis dari metode iterasi Jacobi, di mana selesaikan sistem persamaan berikut ini dengan metode iterasi Jacobi. Dengan persamaan 3x tambah y dikurang z sama dengan 5, 4x tambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, 2x dikurang 2y tambah 5z sama dengan 10. Langkah pertama, kita harus menentukan persamaan modifikasinya terlebih dahulu, di mana untuk persamaan pertama, kita harus menentukan variabel x terlebih dahulu dengan memindahkan variabel selain x ke sebelah kanan dan koefisien yang ada di variabel x juga dipindahkan ke sebelah kanan, sehingga 3x tambah y dikurang z sama dengan 5 jika dimodifikasi akan menjadi x sama dengan 5 dikurang y tambah z per 3, di mana sebelumnya nilai y itu adalah positif, bila dipindahkan ke ruas sebelah kanan akan menjadi negatif. Dan untuk variabel z pertama dia adalah negatif dan pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. Dan untuk koefisien yang ada di variabel x kita pindahkan juga ke sebelah kanan menjadi per 3. Dan kita dapat hasilnya x sama dengan 5 dikurang y tambah z per 3. Begitu juga untuk persamaan kedua dan ketiga. Bedanya untuk persamaan kedua kita cari persamaan y, dan untuk persamaan ketiga kita cari persamaan z. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan baru di mana x sama dengan 5 dikurang y tambah z per 3, y sama dengan 20 dikurang 4x tambah 3 z per 7, z sama dengan 10 dikurang 2x tambah 2y per 5. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan sistem persamaan baru, kita harus mencoba estimasi awal dengan x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0, di mana kita harus mensubstitusikan ke persamaan baru yang sudah dimodifikasi tersebut. Sehingga dari persamaan x kita dapat 5 dikurang y tambah z per 3. Di mana kita akan asumsikan y sama dengan 0 dan z sama dengan 0. Diperoleh 5 dikurang 0 ditambah 0 per 3. Maka diperoleh x aksen atau x iterasi pertamanya adalah 1,667. Begitu juga untuk nilai y dan z. Kita asumsikan bahwa x dan y dan z-nya itu adalah 0, sehingga untuk y aksennya kita peroleh 2,857 dan untuk z aksennya itu sama dengan 2. Karena nilai x aksen belum mendekati 0 atau belum sama dengan 0 dan y aksennya juga belum mendekati 0 dan z aksennya belum mendekati 0, karena kita mengasumsikan nilai x, y, z pertama itu adalah 0, kita perlu melakukan pengulangan atau iterasi berikutnya.
Untuk iterasi berikutnya, kita tidak menggunakan X, Y, Z itu sama dengan 0, tetapi kita gunakan nilai X, Y, dan Z-nya itu menggunakan perhitungan sebelumnya, yaitu X aksen, Y aksen, dan Z aksen, sehingga kita dapat X sama dengan 5 dikurang Y tambah Z per 3 itu sama dengan 5 dikurang 2,857 ditambah 2. Itu kita peroleh dari iterasi pertama per 3, maka nilainya adalah 1,381. Untuk Y iterasi keduanya itu sama dengan 2,762, dan untuk Z iterasi keduanya itu sama dengan 2,476. Untuk menentukan apakah proses ini sudah selesai atau belum, kita coba bandingkan lagi iterasi pertama dengan iterasi kedua. Sebelumnya, nilai X itu sama dengan 1,667, dan setelahnya X itu sama dengan 1,381. Jadi, masih ada selisihnya. Jika kita hitung persentase selisih atau kesalahannya masih sangat besar, yaitu sekitar 20,69%. Nah, untuk kesalahan Y-nya itu masih 3,45%, dan untuk Z-nya itu kesalahannya masih 19,22%. Karena tingkat kesalahannya masih besar, maka kita lanjutkan dengan prosedur yang sama sampai pada akhirnya diperoleh kesalahan yang relatif kecil setiap variabelnya. Kita juga bisa mencari menggunakan Excel, di mana kita juga asumsikan pertama X, Y, dan Z-nya itu sama dengan 0, diperoleh 1,666667, dan Y-nya itu sama dengan 2,857, dan untuk Z-nya itu sama dengan 2. Nah, karena itu masih terlalu jauh, kita lanjutkan lagi iterasi berikutnya sampai dia mendekati 0 dan selisihnya tidak banyak. Nah, proses Jacobi itu akan berhenti pada iterasi ke-15, di mana untuk variabel X, Y, dan Z-nya sudah mencapai 0,00%, yaitu sama. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.